Hai, balik lagi ke spoilerku. Kali ini kita akan membahas drama Korea yang berjudul Business Proposal. Scene pertama dimulai dengan Shin Hari bersama timnya yang sedang menghadiri acara pelantikan presidir yang baru. Tapi ternyata presidir yang baru itu, Kang Tae-mo, tidak datang dan malah menyuruh sekretarisnya Cha Sung-hoon untuk menyampaikan sambutan darinya. Sementara itu, tepat di hari ini juga, ternyata Shin Hari sedang berulang tahun. Teman satu timnya ingin mengajak Hari untuk makan bersama merayakan hari ulang tahunnya. Tapi Hari terpaksa harus menolaknya karena ia telah mendapat pesan dari Minwoo untuk mampir ke restorannya. Rekan Hari pun mengerti dan malah mengira bahwa Hari akan makan malam bersama kekasihnya. Dalam perjalanan menuju restoran Minwoo, Hari bertelepon dengan sahabatnya dari masa kecil yaitu Yongseo. Yongseo mengira bahwa mungkin saja Minwoo akan mengakui perasaannya kepada Shin Hari. Sementara itu, Kang Tae-mo sedang berjalan bersama kakeknya juga Chang Sung-hoon. Kakeknya tidak berhenti mengomel karena Kang Tae-mo tidak hadir dalam acara pelantikan presidir. Kakek kemudian meminta Kang Tae-mo untuk menangani sebuah proyek yang besar. Ternyata proyek yang besar itu adalah pernikahan. Dan kakek sudah menyiapkan banyak kencan buta untuk Kang Tae-mo. Dan ternyata kakek Tae-mo ini sangat suka sekali nonton drama sampai-sampai ia memasang alarm di handphonenya. Sementara itu, di restoran Minwoo terlihat sedang memegang sebuah roti perayaan. Entah apa yang dipikirkan Hari, ia pun langsung berlari dan ke arah Minwoo dan ia melihat ternyata cake itu bukan untuk dirinya. Karena terkejut, Hari pun menabrak Minwoo. Ternyata cake itu untuk pasangan yang sedang merayakan hari jadi mereka di restoran itu. Hari pun merasa malu dan ingin pulang. Kemudian Minwoo mengucapkan ulang tahun kepada Hari dan memberikan hadiah untuk Hari. Sementara itu, di kedai ayam milik orang tua Hari terlihat sangat uring-uringan dan sangat sensitif. Apapun yang dikerjakan oleh orang tuanya terasa salah di mata Hari. Ayahnya berkata, mungkin dia kesal karena masih harus bekerja di hari ulang tahunnya. Ibu Hari bertanya kepada Hari, apakah ia tidak punya pacar yang bisa mengajaknya untuk makan malam untuk merayakan ulang tahunnya. Sementara itu, di luar kedai, Hamin, adik Hari, terdengar sedang ribut dengan seseorang. Hari yang saat itu memang sedang kesal, kemudian ikut melampiaskan kemarahannya dengan ikut memaki orang tersebut karena selalu menaruh sampah di depan kedai Hari. Bahkan Hari mendorong orang itu sampai terjatuh. Namun beberapa saat kemudian, Hari mulai menyesali perbuatannya. Ia harus membayar biaya rumah sakit, juga biaya ganti rugi karena telah merusak papan toko tetangga. Ibu Hari juga ikut menyalahkannya. Hari yang sedari tadi udah menahan perasaannya, udah gak kuat lagi dong. Karena terus dimarahi dan dipukul oleh ibunya, Hari kemudian langsung berlari ke kamar. Ternyata Ibu Hari juga lupa memasakkan sup rumput laut yang menjadi ciri khas orang Korea saat berulang tahun. Sementara itu, kakek sudah mengetahui kalau Pak Park, orang kepercayaannya, telah dipecat oleh Kang Tae-mo. Tae-mo tidak suka pada Pak Park karena suka melakukan korupsi. Sedangkan kakek merasa hutang budi kepada ayah Tuan Park. Namun Tae-mo bersikeras untuk memecatnya. Kakek menerimanya, tapi dia juga ingin agar Kang Tae-mo melakukan sesuatu untuknya. Akhirnya, Kang Tae-mo pun bersedia untuk melakukan kencan buta sesuai yang diinginkan oleh kakek. Sementara itu, Hari sedang menghitung kerugiannya karena sudah tidak bisa menahan emosinya. Total yang harus ia biarkan adalah 800.000 won. Saat sedang makan bersama Hari, Yongseo mendapat telepon dari ayahnya. Ayahnya memberitahu kalau Yongseo harus pergi kencan buta. Di hari itu juga, Yongseo pun meminta Hari untuk menggantikannya pergi ke kencan buta seperti sebelum-sebelumnya. Hari menolaknya karena ia udah terlalu sering melakukan hal itu dan ia tidak nyaman dengan itu. Tapi Yongseo berkata bahwa ia akan membayarnya. Jadi karena Hari sangat butuh uang, akhirnya dia mau menerima tawaran Yongseo. Dan ternyata pasangan kencan buta itu presidir yang baru, Kang Tae-mo. Jadi ini adalah pertemuan pertama antara Kang Tae-mo dan Shin Hari.
Sementara itu, Shin Hari diajak oleh Yong Seo ke sebuah salon. Dia didandani habis-habisan dan diberikan baju yang bagus. Akhirnya tiba saatnya Hari ketemu dengan presidir Kang Taimo, dan Hari sangat terkejut karena presidir itu sangat tampan. Tapi ia tetap fokus sama misinya, yaitu untuk menggagalkan acara perjodohan itu. Saat bertukar kartu nama, Hari terkejut karena di situ tertulis bahwa namanya Kang Taimo Presidir GoFood, yaitu tempat di mana Shin Hari bekerja. Tapi Hari mencoba tetap tenang dan segera melancarkan aksi-aksinya. Tujuannya cuma satu, yaitu membuat presidir Kang Taimo ilfil dan membatalkan acara perjodohan itu. Namun beberapa kali Kang Taimo malah tidak merespon apa yang dilakukan Hari. Tidak kehabisan akal, Hari pun meminta Taimo untuk memesan kamar untuk mereka berdua. Dan ternyata Kang Taimo pun beneran pesan kamar dong. Hari pun kemudian panik dan dia berpikiran untuk kabur saja karena uang itu nggak sepadan dengan apa yang akan dia alami. Tiba-tiba ada perempuan yang datang langsung menjambak rambut Shin Hari dong. Shin Hari nggak tahu siapa perempuan itu dan Kang Taimo pun datang untuk membela Hari. Perempuan itu bilang kalau pacarnya itu selingkuh sama Hari. Taimo bilang kalau perselingkuhan itu bukan salah wanitanya saja, tetapi juga pacar dari mbaknya itu. Di luar, Hari pun masih membela diri kalau dia itu nggak berselingkuh. Tapi, kalau berkencan dengan beberapa pria sekaligus memang dia sering lakukan. Akhirnya, Taimo pun pulang bersama Cha Sung Hoon. Di mobil, Taimo ditelepon kakek dan mengira kalau kencan buta mereka itu nggak berjalan lancar. Tapi ternyata Taimo malah bilang akan menikahi Jin Yong Seo yang baru saja kencan buta dengannya. Sementara itu, di sisi lain, Yong Seo dan Shin Hari sedang makan bersama. Dan Hari bilang kalau misinya itu udah sukses. Dan dengan yakin kalau perjodohan itu udah pasti batal. Lalu mereka pun karaoke bersama untuk merayakannya. Saat sedang karaoke, tiba-tiba ayah Yong Seo menelponnya dan mengatakan kalau Kang Taimo ingin menikahi Yong Seo. Yong Seo yang kaget pun langsung menghampiri Shin Hari dan mengatakan bahwa mereka akan menikah. Dan tentu saja Yong Seo tidak menginginkan pernikahan perjodohan itu. Hari pun ikut panik. Hari meminta Yong Seo untuk menemui Kang Taimo dan menjelaskan kalau ini semua kesalahpahaman, bahwa orang yang datang kencan dengannya bukanlah Yong Seo tapi Shin Hari. Keesokan harinya, tanpa diduga, Shin Hari bertemu dengan Taimo, kakek juga Sung Hoon di dalam lift. Hari hendak berbalik, tapi kakek menyuruhnya untuk masuk. Dan apesnya lagi, kartu karyawan Hari terjatuh dan dipungut sama Kang Taimo. Kang Taimo ingat bahwa Shin Hari adalah nama karyawan yang idenya pernah ia puji. Tapi kakek kemudian mengalihkan pembicaraan ke arah perjodohan itu lagi. Dan Kang Taimo dengan bangganya bilang kalau dengan ketampanan dan status sosialnya tidak akan ada satu wanita pun yang menolak dia. Sang kakek pun setuju dengan pendapat Kang Taimo. Sementara itu Sung Hoon hanya bisa tertawa mendengarnya. Karena Sung Hoon tahu betul dengan sifat dan watak dari Kang Taimo. Sementara itu pertemuan pertama Cha Sung Hoon dengan Yong Seo terjadi di sebuah minimarket. Sung Hoon sangat bersimpati kepada Yong Seo yang tidak marah karena ada anak kecil yang tidak sengaja mencoret bajunya. Dan di luar mereka berpapasan dan Yong Seo pun langsung suka pada Cha Sung Hoon pada pandangan pertama. Seperti yang selama ini ia idam-idamkan untuk bertemu seseorang yang benar-benar ia cintai. Sementara itu Yong Seo kembali menemui Shin Hari dan meminta tolong kepada Hari untuk kembali menggantikannya untuk bertemu dengan Taimo. Dengan terpaksa Hari pun menyetujuinya. Taimo pun menyadari kalau nomor handphone Hari itu berbeda dengan yang ia punya, lantas ia pun mencatat nomor baru Hari. Hari langsung berterus terang kepada Taimo bahwa ia tidak ingin menikah dengan Kang Taimo, bahwa ia hanya dipaksa untuk mengikuti perjodohan ini. Tapi Taimo pun juga bersikeras untuk menikah dengan Yong Seo. Hari beralasan bahwa mereka tidak bisa menikah, karena baru saja bertemu dan belum mengenal satu sama lain. Hari pun pulang, dan saat perjalanan pulang, ia berpapasan dengan Min Woo.
Hari pun langsung berbalik arah dan tanpa sadar masuk ke sebuah mobil. Dan ternyata itu adalah mobil Kang Taimo. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan selanjutnya? Tungguin video selanjutnya ya. Terima kasih.